Untuk cerita ilmu santet itu sebenarnya dari kisah pribadi. Ada kejadian kepada orang terdekat dan itu membuat saya harus mendalami yang namanya santet itu dari ujung sampai ke ujung. Saya menggeluti ataupun hobi di dunia supranatural ini dari kecil, dari umur 5 tahun, dan saya lebih mendalami tentang santet dan pelet itu di usia 15 sampai 18 tahun, dan beralih sekarang untuk mengobati orang-orang yang terkena santet. Nah, di zaman dulu waktu saya masih melakukan santet ini, itu sempat ada serangan balik. Saya merasakan ada jarum berbalik 3 biji di punggung di saat ritual, dan itu asisten ataupun murid saya yang melihat ada jarum yang nancap di punggung, dan saya mengalami sesuatu yang amat sangat menyakitkan. Dan mulai dari saat itu sampai saat ini saya beralih kepada pengobatan santet. Santet ini adalah proses sebenarnya. Proses pengiriman energi negatif ataupun sebuah afirmasi negatif, perintah negatif kepada sosok ataupun kekuatan negatif yang dikirimkan kepada seorang target ataupun korban melalui ritual-ritual khusus, dan tentunya ini ritual yang di luar syariat-syariat agama yang ada. Ilmu santet ini sebenarnya ilmu yang sangat amat tua. Bahkan di zaman Nabi pun udah ada ilmu santet, tapi berbeda penyebutannya. Jadi mungkin di zaman dulu ini sering disebut sihir. Setiap daerah itu berbeda-beda cara-caranya, mantra-mantranya. Bahkan dari segi ritual pun itu sesajen pun berbeda-beda. Ada santet yang di suatu daerah ini bisa keluar pulau, bahkan bisa keluar negeri. Ada yang santet yang di daerah tertentu itu tidak bisa untuk menyeberang pulau, hanya berlaku di pulaunya saja. Semakin berkembangnya zaman, ini santet mulai banyak jenis-jenisnya ataupun banyak nama-namanya. Mulai santet yang membuat orang terbaring tidak bisa ngapa-ngapain tapi masih hidup. Jadi dicek di medis dia tidak terkena apa-apa, namanya kembang bayang. Ada lagi yang namanya adum. Racun adum itu biasanya sebuah serangan, sebuah racun yang dikirimkan ke tubuh manusia, terus masuk secara goib, dan itu membuat efek gatal-gatal seluruh kujur badan, dan itu biasanya berlangsungnya amat sangat lama, sampai racun ini masuk ke jantung barulah putus. Dan ada juga santet yang paling ekstrim, itu ngebuat salah satu organ tubuh kita hilang tanpa ada bekas luka sedikit pun. Terakhir baru santet yang membuat korbannya meninggal dunia langsung. Dan itu biasanya prosesnya agak sedikit lama, 3-7 hari. Jadi tidak ada santet yang begitu dikerjakan langsung mati, itu tidak ada. Itu hanya ada di sinetron. Dan bahkan sebenarnya banyak lagi pecahan-pecahannya, seperti ada yang ngebuat gila. Media-media yang sering digunakan untuk pengantar santet itu antara lain biasanya foto, nama lengkap, bin ataupun binti, tanggal lahir. Ini adalah sebuah alamat di mana proses kerja santet ini dilakukan. Dan ada lagi yang menggunakan medianya rambut, pakaian, barang-barang yang pernah dipakai oleh korbannya ini, calon korban, serta kotoran yang ada di korban seperti air ludah ataupun bahkan kotoran-kotoran lainnya yang ada di tubuh manusia. Nah, biasanya sebelum melakukan ritual santet ini itu ada penghitungan dulu. Jadi seperti orang Jawa itu ada hari apes. Nah, di sini kita juga menggunakan penghitungan-penghitungan yang amat sangat rinci, karena itu bisa mengakibatkan santet ini berbalik ataupun lambat sampainya. Ciri-ciri orang yang terkena santet. Jadi ciri-ciri orang yang terkena santet ini biasanya dia merasakan ada sakit di salah satu bagian tubuhnya ataupun di seluruh bagian tubuhnya, tetapi di saat dicek di medis itu tidak ada penyakit apa-apa. Nah, kedua, kalau orang yang melihatnya, orang yang mempunyai kelebihan ataupun sixth sense, melihatnya seperti ada yang menutupi aura gelap
ataupun salah satu sosok yang menyelimuti tubuhnya. Terus ada juga tanda-tanda adanya kotoran-kotoran seperti bangkai, darah, tulang, bahwa kita ketahui di dalam agama sudah dijelaskan bahwa darah, tulang, dan kotoran adalah makanan dari bangsa jin. Jadi dari unsur kotoran darah dan tulang yang tadi dikirimkan ke target ataupun si korban, itu ngebuat dari bangsa jin yang disuruh oleh praktisi santet ini tadi lebih cepat ataupun lebih pakem untuk mengerjakan hajat dan keinginan oknum yang menginginkan targetnya ini celaka. Jadi cara untuk mencegah agar kita tidak mudah terkena santet ataupun terhindar dari bahaya santet, selalu jaga iman, jaga ketakwaan, perbanyak bersedekah, perbanyak bersolawat untuk membentengi diri, terus selalu berbuat baik kepada semua, siapapun itu. Jangan memandang suku, ras, ataupun agama. Ada sebagian yang mempercayai ataupun melakukan suatu hal-hal dengan memelihara binatang-binatang tertentu dan menanam tanaman-tanaman tertentu agar terhindar dari bahayanya santet. Tumbuh-tumbuhan ataupun binatang yang dipercayai orang ini bisa menangkal santet, ini hanyalah sebuah piranti untuk mengingatkan. Jadi sebelum santet ini masuk ke tubuh kita ataupun menyerang bagian dari tubuh kita, dia akan terproteksi dulu dengan binatang dan tumbuhan ini. Diberikan tanda-tanda kepada hewan, barulah nanti menyerang tubuhnya. Jadi tanaman ini memang punya energi, punya kekuatan, ataupun punya kelebihan lah, mungkin di kelebihan yang diberikan Allah untuk memberikan tanda-tanda adanya energi negatif ini. Bukan berarti dia bisa menghalangi santet. Nah, kembali lagi, santet ini kembali kepada orang target yang akan dituju. Ada di suatu daerah itu mempercayai bahwa kalau kita tidur di ubin itu bisa terhindar dari serangan santet ataupun guna-guna. Nah, sebenarnya ini ada juga di kelas meditasi, itu ada dijelaskan bahwa di saat kita ada di lantai itu ada sebuah grounding. Ada sebuah grounding, ada sebuah transfer energi negatif ke tanah. Jadi dia dari unsur panas, karena santet itu sifatnya sangat panas dan dia dari energi negatif, makanya dengan grounding ini bisa menjadi salah satu teknik ataupun cara untuk menetralisir santet tersebut. Tapi tetap di sini kita harus memperkuat keimanan dan ketakwaan serta perbanyak sedekah dan bersolawat, karena itulah piranti yang paling bagus dari serangan santet. Zaman sekarang masih ada yang namanya santet ataupun guna-guna, tetap masih ada. Selama bumi ini belum kiamat, iblis akan merayu ataupun menggoda anak cucu Adam sampai akhir zaman. Makanya pesan-pesan dari saya untuk teman-teman di era milenial ini, jangan terlalu mengumbar biodata kalian dan foto kalian, karena itu mempermudah oknum-oknum tertentu untuk berbuat jahat kepada kalian.